orang bisa melihat selama ini kan Salah ini pemain yang ego lah, pemain yang apa, tapi ternyata kita lihat bagaimana akselerasi dia baik sekali. Kemudian dia bisa dengan jeli melihat bahwa kalau dia berikan bola di kotak penalti, itu pasti akan muncul Luis Diaz. Ini adalah show, ya duel ini show dari dua pemain Argentina yang sukses di Qatar. Iya. McAllister yang sangat dominan di Liverpool, The Reds, dan satu The Blues dominasi oleh Enzo Fernandez. Nggak usah tambah-tambah segala, itu sudah bagus untuk sekarang ini, bahkan mereka salah satu yang terbaik untuk lini depan. Iya. Salah, Luis Diaz, Nunes, Jota, Gakpo. Ini pemain bagus sekali. Tapi ada satu pemain juga yang jangan lupa kita lihat bahwa Nicholas Jackson itu bagus. Itu banyak merusak juga konsentrasi pemain-pemain di belakang Liverpool. Kita berjumpa lagi sahabat Sportify di podcast Sportify. Tetap saya bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat-sehat sekali. Udara sangat panas sekali. Kalau dengan Boy kalau nggak sehat nggak percuma, mesti sehat dong, harus sehat biar seru kita. Jakarta udara panas sekali. Panas, ya? Kemarau sudah masuk. Jadi kita perlu asupan air putih nih, Bos. Mantap. Makanya jadi kita santai aja lah. Ya kan? Itulah. Oke. Liga Inggris sudah bergulir. Ya. Pekan pertama kita sudah disuguhi Super Sunday. Betul. Chelsea, Liverpool, dan juga tim-tim unggulan juga meraih poin. Ada juga yang seri ya, Bos ya? Ya. Nah, tadi pagi ataupun pertandingan MU melawan Wolverhampton, Bu. Wolf ya? Wolf. Banyak yang bilang MU beruntung, MU main jelek tapi raih poin penuh. Seperti apa, Bos? Bung Ropan? Iya, di luar ekspektasi kalau bisa dilihat, dan pasti mungkin Ten Hag bukan cuma kita yang melihat, tapi Ten Hag juga sebagai pelatih merasakan itu. Ya, tidak pasti puas melihat penampilan timnya. Namun satu sisi yang bagi mereka baik, ya harus disyukuri mereka dapat 3 poin. Itu kan? Ya. Daripada mereka imbang, apalagi mereka nyaris kalah. Betul. Kalau bisa melihat dari permainan Wolf itu 23 tembakan, Om Boy. Bermain di Old Trafford. Iya. Itu jauh dibandingkan dengan MU. MU hanya 15 tembakan. Mereka 6 on target. MU hanya 3 on target. Itu dari situ aja gambaran sudah bisa melihat. Ball position aja, penguasaan bola tuh tipis-tipis. 51-49. Iya. Jadi memang kelihatan bahwa ini sebenarnya menjadi milik bagi Wolf. Untungnya ada Andre Onana memang. 5 save. Ini yang luar biasa begini. Dan ya ini pelajaran bagi, ini pekan pertama kan. Iya. Bagaimana Ten Hag bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Lini belakang juga belum begitu sempurna. Padahal lini belakang ini sudah dari musim lalu selalu dimainkan. Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw. Yang penting poin penuh mungkin ya. Yang penting poin penuh. Walaupun banyak yang kecewa, banyak yang kurang puas ya. Menang dengan susah payah. Tetapi ya clean sheet. Tidak bobol. 1-0 cukup. Walaupun ada di peringkat ke-7 saat ini. 30 kali main kandang belum terkalahkan. Ya. Di kandang yang sulit. Dan memang kalau bisa melihat Wolf itu musim lalu juga nggak bisa bikin gol ke gawang MU. Ya kan? Kalah 2-0 di Old Trafford. Iya. Dan kalah 1-0 di kandang mereka di Molineux. Jadi saya pikir lagi-lagi Wolf kesulitan untuk bisa membuat gol ke gawang MU. Bung Ropan. Ya. Tadi Anda singgung 23 shot on goal. Artinya betapa longgarnya atau renggangnya lini pertahanan, terutama 2 center back itu, Bung Ropan. Terlalu sekali ya bagaimana cara mereka bermain. Mestinya tidak seperti itu ya. Karena kan ini belum pertama kali bermain. Sudah berulang-ulang. Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan Wan-Bissaka. Ya. Tetapi mungkin pola kalau bisa melihatkan dari skema kan bagaimana Ten Hag itu memainkan 4-1-4-1. Iya. Hanya Casemiro yang lebih dalam bermain. Iya. Biasanya kan mereka masih punya Fred di sana, ada Scott McTominay. Oke, Tominay main di babak kedua. Tapi kan dengan pola ini mungkin akan sementara dicoba oleh Ten Hag. Bermain dengan ternyata tidak jalan dengan benar. Mereka harus punya 2 double pivot yang bagus, yang kuat. Fred sudah pergi ke Fenerbahce. McTominay rencana mau dijual walaupun kemarin ikut dimainkan di babak kedua. Itulah saya pikir pentingnya mereka bermain untuk pemain yang lebih bertahan untuk bisa menampingi seorang Casemiro. Dengan penting. Kata lain, Maksud Mount itu kan tipikal sebagai pemain kurang memuaskan. Iya, memang kurang memuaskan. Tapi sebagai double pivot dia lebih menyerang, nggak mungkin dia bermain sebagai double pivot. Dia sama dengan Bruno Fernandes. Makanya kan dia sama kan tipikalnya. Iya, makanya dia kan lebih didorong ke depan. Lebih sebagai attacking midfielder. Nah, mereka butuh DM yang kuat.
Ya oke dengan Casemiro, tapi ya model-model seperti Caicedo lah yang diperebutkan antara Liverpool dan akhirnya berlabuh ke Chelsea. Ini kan pemain-pemain seperti ini yang dibutuhkan. Frankie Kessie misalnya, yang sudah ke Arab itu kan. Jadi ya saya pikir mereka butuh lagi satu pemain. Memang ada Eriksen masuk di babak kedua kan, lebih oke. Tapi ya ini yang harus dilihat, mumpung sampai tanggal 1 September masih ada peluang untuk bisa membeli pemain. Cuma kita belum tahu siapa yang akan datang. Tapi kalau Casemiro ada teman lagi satu, oke lah. Pasti bagus untuk bagi MU perjalanan ke depan. Karena ini persaingan kuat, ketat sekali. Betul. Kalau untuk meraih gelar, merebut gelar dengan cara bermain seperti melawan Wolves, habis. Sulit sekali. Dan Wolves bisa melihat tekanan dia kan, counter attack dia jalan dengan bagus. Satu kali kena tiang, Bung. Iya, betul, dari Cunha, Matias Cunha. Iya. Pablo Sarabia di depan sangat bagus, memberikan tekanan yang luar biasa. Bung. Itu saya bilang, karena double pivotnya kurang begitu kuat, bagus, sehingga cepat sekali mereka masuk, bocor. Dengan 23 tembakan melawan MU main di Old Trafford, kan ini keterlaluan. Ini tim tamu loh. Dan tim sekelas Wolves, kalau Liverpool atau City ada sana, atau Arsenal, Chelsea, ya mungkin beda. Tapi Wolves, dengan 23 tembakan dan 6 on target. Makanya saya bilang, beruntung mereka ada Onana yang tadinya diragukan di pramusim, tapi dia oke lah. Bermain itu bisa mengisi posisi De Gea. Bung, yang buat gol ini Varane. Asisnya juga pemain belakang. Itu dia ya. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Ini juga pertanyaan bagi pendukung MU. Betul. Rashford bagaimana, Bung? Ketika di depan itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya akhirnya solusi itu datang dari pemain belakang. Dan bisa dibayangkan seorang bek kanan memberikan asis, dan akhirnya seorang bek tengah yang menyelesaikan itu lebih 76. Jadi apa yang dilakukan Rashford? Begitu tumpulkan yang ada di depan tuh, Rashford nggak bisa jalan. Mereka memang masih sudah mendatangkan Rasmus Højlund itu dari Atalanta, tapi kan dia cedera, tidak bisa bermain. Mereka butuh nomor 9. Nah, ini kelemahan bagi MU karena mereka tidak punya nomor 9 yang bagus. Ada Martial tapi diparkir di bangku cadangan. Cedera juga mungkin. Iya, tapi dia ada di cadangan kemarin. Akhirnya Rashford yang didorong. Kenapa? Dengan bermain 4 gelandang kan Garnacho yang dimainkan lebih awal, Anthony di kanan. Untuk mengisi Bruno Fernandes bermain dengan Mason Mount, boy. Nah, ini formatnya awal yang pasti dilihat ini. Apakah ini lemah atau bagaimana dari seorang Ten Hag untuk bisa melihat. Mungkin kalau ada Højlund di sana akan beda. Karena Rashford kan bukan pemain tipikal nomor 9. Rashford itu lebih bagus bermain dari melebar. Bermain dari flank dia lebih oke. Tipe-tipe Jadon Sancho lah. Bisa bermain dari sana kan. Tapi kalau bermain di striker harus butuh betul-betul pemain yang kuat lah. Jadi man of the match di MU adalah Onana, Bung ya? Onana, kalau saya pikir Onana lah. Kalau nggak ada dia udah bocor udah. Paling tidak 3 gol bisa bocor itu. Ada 6 on target, 5 diantaranya save, saya udah bilang tadi. Untung ada dia. Tampil luar biasa, boy. Terlepas dari itu, Bung. Kontroversi. Di akhir. Menjelang akhir. Iya, memang itu. Jadi agak sedikit Onana diperdebatkan. Coba untuk bisa memotong dah crossing di sana, kena dah 2 tangan dia. Sana kena di Sasa Kalajic di sana, dan mereka meminta bahwa ini penalti pemain-pemain dari Wolves, tapi itu wasit Simon tidak memberikan itu, mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran, walaupun mereka bisa melihat bahwa pemain-pemain bahwa ini harus penalti. Kalau itu ada penalti ya bisa draw, bisa 1-1 bagi dengan Wolves kan. Bagus. Gelandang-gelandang mereka tuh lebih saya pikir lebih jalan dibandingkan dengan apa yang ada di MU. Betul. Neto bermain dengan bagus di tengah. Lemina, ada Joao Gomez, kan ini pemain-pemain bagus. Kalau menurut Bung Ropan itu pelanggaran tidak Onana, Bung? Karena jauh dari bola katanya. Iya. Dia memotong itu memang kena. Walaupun dia maju, betul. Akhirnya benturan dengan wajah dari Sasa. Kalau kita bisa melihat memang itu ada pelanggaran. Tapi kan semua datang dari keputusan wasit, bisa melihat itu. Bahwa dia mengatakan bahwa itu tidak pelanggaran, ya ini. Itu yang dibilang bahwa ini kontroversial, ya bisa saja. Gary Neville bilang itu pelanggaran. Iya. Kalau kita menonton aja udah kelihatan. Bahwa bagaimana dia coba untuk bisa memotong dan kena di muka pemain. Jadi saya pikir Sasa itu dia kena dengan pelanggaran. Tapi ya itu kembali kan saya bilang. Karena wasit yang menentukan ya. Kita mau bilang bagaimana. Kita boleh berteriak sebagai pelanggaran tapi yang menentukan itu. Tapi komisi wasitnya minta maaf, Bung. Ya. Komisi wasitnya minta maaf dengan biasanya di habis pertandingan, Bos. Pelatih. Setelah mereka melihat dan ini pelanggaran begini. Jadi maaf tapi kan tidak akan mengubah hasil pertandingan. Kecuali mengubah hasil pertandingan ya. Jelas. Itu tapi percuma. Pemain-pemain juga Wolves kan bilang begini, ya boleh aja lu mau minta maaf 1000 kali untuk tapi kan kita tetap kalah. Ya, disitulah hebatnya, Bung. Temanya kalah 1-0, udah itu aja. Pelanggarannya mau bagaimana? Sayang. PR-nya banyak sekali buat MU ya. Buat MU, buat Ten Hag. Karena begini, setelah pertandingan melawan Wolves ini, boy, mereka nanti berikut kan ke London menghadapi Tottenham. Bahaya, walaupun sudah tidak ada Harry Kane yang sudah pergi ke Munchen.
kemarin bagaimana kita bisa melihat Son untuk pertama kali kapten ke-11 bos. Wow. Pemain dari Asia kan. Yang sudah Iya, kapten walaupun bermain draw ya melawan Brentford. Iya. Tapi ya ini suatu penghormat buat dia. Son nggak ada yang menyangka memang sih ketika Kane pergi ternyata dapat peluang untuk kapten. Nah MU kalau bermain seperti ketika melawan Wolves itu apa bilang pelajarannya habis. Melawan seperti itu mudah-mudahan ada perubahan dan saya pikir Ten Hag akan coba mengubah skema bermain dia lihat oh ini tidak cocok dengan ini. Apakah harus pemain akan tampil lebih dulu atau Eriksen akan tampil lebih dulu jangan lagi main di babak kedua untuk supaya akan bermain dengan berkontakan dengan 4-2-3-1 kan itu enak itu bisa bermain jadi bagus lah mudah-mudahan Højlund bisa bermain kalau dia masih bisa bermain karena dia masih cedera. Kita tunggu sekali Højlund beraksi ya Bung ya. Dan ini memang MU harus pakai dua pivot boy kalau cuma satu pivot berat kalau dua pivot oke. Selama ini kan itu Fred yang bermain di sana atau McTominay mendampingi dengan atau Eriksen untuk bermain dengan Casemiro. Tapi kalau hanya Casemiro sendiri sulit. Mau nggak bisa jalan. Bruno Fernandes nggak bisa sebagai pivot. Mana bisa. Sulit. Pivot tuh mesti kerja, Bung. Iya. Mesti merebut bola. Iya. Itu merebut bola. Bertarung. Iya. Itu pengangkut air benar itu. Iya, betul. Iya kan. jadi teringat istilah pengangkut air dulu ya. Gattuso angkut air. Gennaro Gattuso. Iya. Bung, kita lupakan dulu MU. Kita lebih ke belakang lagi, Bung. Hasil pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool. Wow. Super Sunday, Bung. Iya. Secara umum Bung Lopan melihat pertandingan itu seperti apa, Bung? Selama ini klasik sekali. Selama ini kan kita lihat kan bahwa ini menjadi dominasi selalu dari Liverpool. Iya. Apalagi Liverpool kan secara pemain kan oke lah. Szoboszlai datang, ada Mick Allister. Iya. Oke, apalagi lini serang mereka bagus. Dan kalau melihat dari starting 11 yang ditampilkan Jurgen Klopp, mengerikan memang. Mengerikan. Baru starting 11 melihat, belum kita lihat di lapangan kan. Iya. Cody Gakpo bermain walaupun dia agak ditarik sebagai gelandang ke kiri. Iya. Ada Salah di kanan, ada Luis Diaz di kiri, ada Diogo Jota yang bermain di depan. Ini kan attacking semua. Dengan Szoboszlai itu teknik juga. Mereka praktis hanya yang bermain dalam itu adalah Mick Allister. Iya. Dan memang kelihatan mereka butuh pemain nomor 6. Ya. Itu posisinya Fabinho yang tidak ada. Itu dan yang paling menonjol memang kalau dilihat di Liverpool adalah Mick Allister tampil. Ya. Tapi di luar dugaan saya lihat bahwa Pochettino ini oke loh tampil pertama. Ya. Artinya kesan pertama ini sudah menggoda. Orang bilang kan kesan pertama sudah menggoda. Dan bagus. Kalau dari pelatih kan bisa melihat mereka banyak kehilangan. Mason Mount pergi ke MU, pergi semua. Kai Havertz Kante tidak ada. Pulisic pergi. Pulisic dan Loftus-Cheek pergi ke Milan. Havertz pergi ke Arsenal, Koulibaly pergi ke arah sana, Edward Mendy pergi, banyak Aspilicueta pergi semua. Tapi Levi Colwill yang mereka datangkan dari pinjaman pemain di belakang dan pemain belakang itu kan sudah terlalu tua sebenarnya untuk Thiago Silva. Tapi lihat dia bermain. Ya. Ini oke. Dia menghadapi gelandang-gelandang yang lebih muda jauh dari dia. Betul. Jota, Diaz, Gakpo. Itu kan tapi kita bisa melihat Thiago Silva. Pengalaman. Cara dia cari membaca posisi. Membaca pertandingan. Menempatkan diri. Iya. Kemudian Levi Colwill yang ada di anak muda yang ada di samping dia kan belum begitu ini dengan Chelsea. Baru dia masuk. Kemudian Disasi yang mencetak gol balasan itu kan. Baru datang dari Monaco di kanan. Jadi belum nyetel benar. Tapi sudah oke saya pikir. Jadi di luar dugaan ini, dan bagi Poche dia menempatkan 4 gelandang. Tadinya kan gelandang-gelandang bagus. Ada Kovacic yang sudah pergi kan ke City. Mereka punya kekuatan dengan Kovacic, kemudian ada N'Golo Kante di sana. Sebenarnya bagus. Tapi kita bisa melihat bahwa Chilwell bermain di kiri, Reece James dapat di kanan. Enzo Fernandez pemain Argentina. Top. Kelas. Kalau bicara itu kelas. Dia bisa bermain. Dibantu oleh Conor Gallagher. Bung, kita mau bahas Enzo, Bung. Tapi kita masih di Liverpool, Bung. Tadi Bung bilang mengerikan banget. 3 gelandang dia, Bung. Gakpo, Mick Allister, Szoboszlai. Ini trio lapangan tengah yang nggak ada matinya nih, Bung. Walaupun saya melihat di sini memang Gakpo tidak begitu ideal bermain di posisi gelandang. Dia itu sebenarnya bisa bermain di mana saja, Bung. Ya. Bisa main di serang juga bisa di gelandang. Iya, lebih bagus dia didorong ke depan. Dorong depan. Gakpo memang begitu. Nah sebenarnya kalau mereka kalau klub mau tampilkan aja dari awal Harvey Elliott atau Curtis Jones. Ini kan lebih bagus sebagai gelandang-gelandang yang ada. Ya, untuk bisa mendampingi Mick Allister dan juga dengan Szoboszlai. Mick Allister bermain sebagai gelandang. Itu yang saya pikir kenapa Klopp ini memburu bertarungan dengan Chelsea seorang Moises Caicedo karena kalau dia datang ke Liverpool ini bagus. Teman bagi Mick Allister ketika di Brighton sama-sama. Mereka sudah padu, chemistry-nya mereka dapat. Tapi nggak terjadi, Bung. Tapi tidak terjadi dan Caicedo lebih memilih untuk ke Chelsea. Padahal Liverpool sudah naik dengan 110, Chelsea kan sampai di 100.
ditikung lagi sama Chelsea 115. Maka dan pemain lebih suka hatinya ke sana. Ya mungkin dia ingin membuktikan dia masih berpisah dengan McAllister kan. Iya, iya. Tapi mengerikan kalau dia datang di Chelsea. Itu jauh lebih bagus. Nah kalau sekarang kita bicara dengan Liverpool butuh nomor 6. Kasihan kalau McAllister itu dipaksakan bermain lebih ke belakang. Terus posisi dia. Karena itu yang dimainkan di Brighton, itu ada Caicedo bukan McAllister. Tapi kemarin itu karena nggak ada Fabinho, mau tidak mau, itu dijalankan dengan baik oleh McAllister. Dan dia pemain yang paling top di antara semua pemain Liverpool yang bermain kemarin. Jadi posisi Anderson kemarin diganti oleh siapa, Bung? Ya, Szoboszlai yang ada di situ kan. Nggak ada iya, Szoboszlai bagus, tidak tergantikan bahkan kan. Untuk ini ya baik, tapi kan mereka tetap harus butuh pemain satu yang lebih bertahan seperti tipikal karakter dari seorang Caicedo. Mereka butuh. Kalau enggak Fabinho-nya lah, atau siapa ya? Yang menggantikan posisi Fabinho kan. Ada anak muda dari Soton yang mereka buru, ya, Lavia. Apakah mereka akan dapat? Terakhir saya dengar Kone akan di sana, anak muda yang ini. Memang susah-susah gampang juga untuk bisa mencari pemain yang bagus untuk bermain di posisi ini. Bung, 20 sampai 20 menit pertama, Bung, kita seperti melihat, wah, ini bisa menang besar Liverpool. Benar, saya juga bisa melihat dengan cara Klopp memainkan starting 11 ini gila ini. Attacking semua Anda lihat. Betul. Kelihatan attacking semua bagus. Ngeri, kan? Bung. Ngeri. Apalagi bantuan dari dua flank kan belakang Robo di kiri dan juga dengan Trent kan. Walaupun Trent tampil saya pikir kurang begitu oke ya. Dalam pertandingan ini nggak begitu kurang begitu bagus. Di lini belakang Liverpool bermasalah memang. Nah, itu dia. Saya lihat bermasalah. Jadi bukan saja nomor 6 mereka perlu bilang dia cukup puas tapi juga ada PR. Ini dia kali di belakang ini perlu. Mereka terlalu disibukkan dengan pemain-pemain tengah. Oke lah, nggak apa-apa. Mereka butuh ini. Tetapi harus diingat bahwa Van Dijk itu butuh pemain yang bagus. Ya, jangan hanya berharap dengan Konate. Kita tidak perlu hanya melihat Joe Matip, Joe Gomez udah lupakan dulu mereka. Hanya ada Konate. Kalau sampai cedera Van Dijk, ngeri, berbahaya. Untung saja kemarin masih ada Van Dijk lah. Dan penampilan yang oke dari seorang Ellie Becker. Iya. Kalau nggak ada Alisson Becker, boy. Itu ada Jackson, ini pemain bagus dari Chelsea. Itu berhadapan langsung, one on one. Ben Chilwell, itu bagus. Apalagi Mudryk terakhir bisa menghadapi itu. Sudah untung itu lah. Penjaga yang pengalaman seperti Becker. Dia bagus, berarti kan ada masalah di belakang. Sering lubang juga ada sana. Nah perlu untuk bisa melihat satu pemain lagi untuk di central back tuh, untuk back tengah untuk bisa menang. Karena itu PR buat mereka. Seorang DM dan di center back. Udah dua itu aja harus diambil. Kalau dapat oke. Berarti PR mungkin yang dipikirkan oleh Klopp adalah lini belakang. Nah, di depan, Bung, saya agak bingung kenapa Diogo Jota yang jadi starter lineup. Ya itu pemilihan walaupun ada Darwin Nunez kan. Iya. Tapi Darwin Nunez dimainkan di babak kedua memang. Betul. Menggantikan Jota tapi juga. Tapi kenapa enggak yang pertama ya, Bung? Ya, pilihan dia bagi Klopp tentunya dia melihat lebih oke dengan Jota. Ya, kalau bisa melihat di sini. Karena kan semua pemain bisa dimainkan, tergantung siapa yang lebih fit. Dan pilihannya akhirnya terjadi dengan Jota yang bermain di posisi ini. Ya bukan Nunez. Bisa saja kalau Luis Diaz nggak main, Jota bisa bergerak ke kiri. Gakpo yang akan naik atau Nunez naik, ya. Ya akan banyak main. Pilihan buat banyak Klopp. pilihan. Banyak pilihan. Iya. Karena materi pemainnya. Karena saya pikir dengan starting seperti itu mereka akan bikin gol banyak. Nah kalau gol dari Salah itu tidak dianulir 2-0 duluan, ini kan beda. Pembeda. Tapi kan kena VAR kemarin. Iya. Walaupun memang ada juga Ben Chilwell kena VAR juga, tetapi kan ini kalau sudah 2-0 tipis. Kalau sudah 2-0 duluan, boy, ini berat untuk dikejar. Karena permainan akan berbeda. Di saat Liverpool unggul 2-1 akan bisa menurunkan juga. Bagi mereka punya konsentrasi bagi Chelsea kan, mental mereka karena 2-0 sulit untuk bisa mengejar apalagi di babak pertama. Tapi ketika itu masih dianulir oleh VAR, ini tetap ada asa buat mereka, motivasi mereka untuk dan itu terjadi dengan Disasi yang bisa membuat gol dan kita bisa melihat itu kan ada lubang, ada celah yang terjadi di gol balasan. Dia langsung berhadapan dengan Ellie Becker. Ketika Chilwell bisa menanduk bola, itu melewati di atas kepala Van Dijk. Dan hanya menengok ke belakang Van Dijk, di sana ada Disasi yang bebas. Sedangkan posisi dari Trent itu agak jauh untuk bisa menutup dia. Bayangin saja tuh lubang yang mengganggu begitu besar. Padahal kan di mana Konate ada punya pemain itu, satu orang bisa masuk di situ dan akhirnya dia bisa seorang back loh Disasi ini, Axel Disasi. Dan akhirnya dia bisa membuat gol. Gol bersejarah. Back Prancis pertama. Ya di pertandingan pembukaan yang bikin bisa membuat gol dan debut dia kan ini luar biasa bagi Bung, peran Diaz dan Salah. Ini dua pemain cepat sekali.
Iya. tekniknya tinggi. Kalau salah kan kita sudah tidak pungkiri lah. Iya. Bagaimana dia bermain. Ini top selalu bisa membuat gol. Ya kalau dia bisa membuat lebih dari 1 gol, dapat membuat gol kemarin 9 gol, bagus buat dia, sejarah buat Salah. Iya. Tapi kan di awal sudah bisa melihat bagaimana sontekan dia mungkin di menit ke-11 kena tiang. Boy masih ingat? Iya. Kalau itu masuk juga akan bagus. Tapi pergerakan dia, assist dia terhadap Luis Diaz, bagaimana dia bisa melihat kan? Dia tidak menampilkan bahwa orang bisa melihat selama ini kan Salah ini pemain yang ego lah, pemain yang apa. Tapi ternyata kita lihat bagaimana akselerasi dia baik sekali. Kemudian dia bisa dengan jeli melihat bahwa kalau dia berikan bola di kotak penalti, itu pasti akan muncul Luis Diaz. Dan itu yang terjadi. Dia kasih bola itu di jarak Luis Diaz masuk. Iya. Sulit loh. Sulit itu pemain sekali. yang harus jeli, yang Jeli. pemain yang berkelas benar yang harus kasih itu. Dan memang Salah yang kasih itu. Dan Dia kasih. cara finishing touch Iya. Diaz juga luar biasa. Betul. Dan dia masuk dengan arti momentum yang pas yang dia masuk. Jadi lini serang Liverpool Kalau saya tetap pikir meyakinkan kalau sekali. saya masih meyakinkan. Tidak perlu khawatir bagi pendukung Liverpoolian ya. Iya. Tidak pendukung Liverpool. Nggak usah ada Kecepatan tambah-tambah dua segala itu sudah bagus Udah untuk sekarang ini bahkan Iya. mereka salah satu yang terbaik untuk lini depan Iya. ya. Betul. Salah, Luis Diaz, Nunes, Jota, Gakpo. 5 pemain. Bagus sekali, boy. Jadi nggak usah takut, 1 cedera 2 cedera masih ada 3. Iya. Masih oke. Betul. Mereka ya masalah mereka di bertahan. Betul. Mereka butuh pemain yang bertahan, DM-nya mereka sama 1 center back itu aja. Oke. Stop Liverpool. Kita ke Oke. Chelsea, Bung. 3-4-2-1 formasinya Pochettino. Tadi Bung kasih lihat bagaimana pemain yang bagus-bagus sudah keluar, sekarang pemain baru-baru semua. Ketika mereka keluar kan ada keraguan sama sekali. Mereka kemarin finish di posisi 12, bukan di 10 Iya, besar, boy. iya. Di urutan 12. Ini yang paling buruk, saya pikir. Iya. Dalam mungkin 2 dekade terakhir ketika mereka ada di urutan 12. Bung, ball position. Mereka sampai 65-70%. Bung. Itu dia. Agak Liverpool tuh berbeda. nggak pernah. Nggak pernah. Ya kan, nggak ada lawan yang bisa menguasai ball position Dan kita lihat statistik kalau lawan mereka. Liverpool. Ketika kedua tim ini bermain selalu, boy. Liverpool selalu akan unggul dalam ball position. Jarang Chelsea akan dan ini jauh loh. 65 dengan Betul. 35. Itu jauh. Dan Liverpool memang boleh bisa menembak sampai 13 kali. Tapi kan hanya 1 on target. Dan 1 itu gol dari Luis Diaz. Iya. Hanya 1. Berbeda dengan Chelsea. Ada 3 on target mungkin yang mereka dapatkan dari 10 tembakan. Iya. Jadi ini artinya mereka bagus bermain. Kalau bisa melihat dari ball position mereka yang oke. Saya pikir baik operan mereka. Yang akurasi operan mereka juga lebih bagus dari Liverpool. Dan jarang kan Liverpool seperti ini bisa bermain. Berarti Poche ini menjalankan suatu taktik yang bagus. Dengan materi pemain kita bisa melihat. Tadinya agak meragukan. Mungkin mereka hanya punya Sterling ada di depan. Iya. Iya. Ada Enzo yang mungkin bisa diandalkan, Thiago Silva. Tapi yang lain itu kan masih dragon. Tapi justru yang tidak dianggap ini yang tampil bagus. Chukwueze bagus, Jackson bermain bagus. Jackson bagus loh main kemarin. Bung, dari belakang, Bung. Robert Sanchez. Saya Datang dari agak Brighton. meragukan juga. Karena Iya. Kepa ternyata nggak main kan. Iya. Kepa malah mau dipinjamkan tapi ke dia kan Madrid. sudah membuktikan diri kan ketika di Nah, Brighton. itu dia. Dia sudah Ternyata. membuktikan. Bagus Robert Bagus. Sanchez. Oke, dia bagus. Dia cuma 1 on target dapat dari Luis. Dia itu kan selebihnya kan nggak ada masalah dia bermain di belakang. Jadi membuktikan bahwa ini pemilihan yang bagi manajemen ya. Iya. Oke, untuk mendapatkan ya walaupun ada Kepa, mungkin Kepa juga ingin pergi ke Spanyol, balik lagi ke sana, tapi mereka sudah ada Iya. dapat Robert Sanchez. Jadi sudah saya pikir ini aman. Kayaknya masih butuh 1 lagi, Bung. Kiper Iya, Casper kayaknya. bisa saja. Casper. Bisa saja. Kalau Kepa pergi kan, karena memang sebelumnya mereka sudah Edward Mendy udah pergi. Iya. Ya, jadi sekarang ketika kalau ada isu Kepa akan pergi ya mereka harus dapat memang satu kiper. Bahaya kalau Robert Sanchez cedera. Siapa yang Betul. akan ganti? Ngulang lagi, Bung, Thiago Silva. Saya tertarik untuk bahas main ini, Bung. Pemain yang secara visi main, iya, pengalaman, bagus, pengalaman. jam terbang tinggi. Dia memang tidak punya kecepatan, boy. Tapi bagaimana mencari posisi dia itu enak. Cara dia untuk menjebak pemain-pemain Liverpool untuk berdiri pada posisi offside itu bagus. Lihat aja dari Salah offside itu kan. Iya. Bagaimana dia cepat sekali ada di depan, dia bisa memimpin, mengomandai di belakang itu kan harus mengikuti cara dia. Jadi semua pemain belakang itu harus mengikuti melihat cara bermain dari Silva. Dan mereka bermain sangat baik, rapi, disiplin, bukan menjaga daerah tapi menjaga orang juga dengan sangat bagus. Iya. Dan dia memberikan contoh yang baik. Duel bola atas juga oke, intercept dia baik. Duel udara juga iya. bagus. Saya pikir menghadapi kecepatan kayak dia, Oh itu. kayak Tadinya Salah. saya ragu begitu lihat
starting dari Chelsea ini bisa nggak nih mereka? Iya. Apalagi Colwill yang bermain di sana kan sama si ragu ini. Ini mungkin pertama dia Iya, bermain betul. dengan kombinasi dengan seorang Silva bermain di IPL. Di Sasi kan juga Di Sasi juga debutan baru pertama. di Iya, sini, itu saya walaupun dia bilang. buat gol, Ini ya. bermain dengan 3 back begini bisa nggak? Bisa nggak? Walaupun mereka, Ternyata- saya pikir mereka masih punya Rhys James di kanan dan Chilwell di kiri. Iya. Oke lah, masih bisa membantu ketika ditekan, mereka akan bantu. Tapi yang belakang ini kan mampu nggak? Karena kan Chalobah nggak ada di sana. Biasa kan mereka ada Aspi yang bisa bermain oke di sana. Koulibaly kan bisa ditampilkan, tapi sudah nggak ada Koulibaly. Iya. Fofana juga nggak ada. Iya. Ya, artinya Bung, Iya. 3 back belakang yang dipimpin oleh Thiago Silva itu karena 4 gelandang yang cakep sekali Bung mainnya Bung. Ya kan? Iya. James luar Iya. biasa kapten. Fernandes, Enzo, Gallagher dan Chilwell Bung. Iya. Itu yang bermain Nggak dengan 3. mungkin 66% kalau pemain tengahnya nggak Oh seperti kuat, ini. Bung. makanya mereka lebih unggul di tengah kan. Iya. Dan itu yang dibuat oleh Enzo. Enzo tampil luar biasa. Nah. Ini adalah show, ya duel ini show dari 2 pemain Argentina yang sukses di Qatar. Iya. McAllister yang sangat dominan di Liverpool, The Wah, Reds, iya. dan satu The Blues dominasi oleh Enzo Fernandes. Dan semua dia ada di atas. Jadi saya pikir luar biasa penampilan ini. Dan kita bisa melihat ada gesekan-gesekan juga yang terjadi di antara 2 pemain tersebut kan. Iya. Itu memang kelihatan sekali ya. Iya. 2 anak muda ini bisa Dua bertarung. orang yang bersaing ketatnya, Bersaing tuh. siapa yang terbaik. Betul. Dan ternyata mereka membuktikan kan. Iya. Mereka yang terbaik. Gelandang-gelandang yang sudah buktikan. Dan Sekolah ini pasti suka sekali dengan ya. penampilan Kalau nih, dua. Iya, pasti dia dong. nonton begini boy, kesannya wah ini anak gua nih top ini. Aman Jadi sudah. aman ya untuk ke depan aman ya. Iya. Kan, oh bagus. Iya. Iya. Jadi bayangin 2 gelandang ini kalau bermain di tim nasional yang sama kan. Ngeri kan enggak? Jadi memang sukses di Qatar itu luar biasa dengan 2 pemain ini. Iya, Bung. 2 pemain ini top. Tanpa meremehkan 3 gelandang yang lain, tapi Enzo memang cerdas, Bagus. Bung, ya. Iya. Bisa mengubah permainan. Betul. Dialah yang mengubah Chelsea. Iya. Setelah 26 menit pertama seperti Cara motor dia kapar, bermain, Bung. cara dia bermain, keberanian dia, percaya Iya. diri, memegang bola bagus, cara passingnya dia Dia oke. free roll, Bung. Iya, dia Posisinya. bermain, dia diberikan kebebasan untuk di sana, untuk bagaimana dia bisa bermain. Anda bisa melihat bahwa dia kuasai di arena tengah itu kan Iya. dengan Gallagher ini. Itu bagus sekali. Itu memberikan ruang yang bagus terhadap seorang Chilwell. Chilwell itu bermain yang selalu akan ke depan, dan lihat umpan-umpan yang diberikan oleh Enzo, oleh Gallagher. Iya, Bagus iya, sekali kan. Dan iya. Chilwell banyak mengancam. Kawan salah satu kan gol dari dia dianulir. Setelah salah dianulir dia di babak pertama. Ini pemain yang bagus. Itu karena bagaimana permainan di tengah yang unggul, dominan dari Kuncinya di tengah. Enzo. Enzo sangat baik Enzo sekali baik dengan sekali. Gallagher. Iya, itu. Delay bolanya bagus. Oke. Passing 88%, Bung. Akurat, Bung. Kalau Dan bicara semuanya akurat, mengarah ke depan. iya. Jadi attacking Kalau assist, untuk Bung. kalau Attacking untuk pertandingan passing. melawan Liverpool, saya pikir dia oke. Bagus Iya. sekali. Layak kalau menjadi man of the match, saya pikir pantas lah. Kalau saya pikir Setuju. itu bisa melihat dia. Cuma kan pertanyaannya begini, Boy. Apakah dia akan konsisten Ya. seperti ini? Karena musim lalu juga dia kurang begitu bagus sih, tapi kan nggak menonjol sekali bermain dengan bayaran yang begitu tinggi dengan 100 juta Iya. euro Iya. kan. Nah, ini ya kesempatan di musim kedua dia harus bisa membuktikan itu bahwa dia sudah cocok nih, sudah dapat nih. Iramanya udah oke. Dan saya pikir Pochettino tahu sebagai pelatih untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Enzo ini. Bung, bayangkan juga para pendukung Chelsea. Iya. Bagaimana kalau Caicedo nanti main berdua? Itu dia. Mereka butuh Caicedo. Karena mereka tidak punya DM yang kuat. Iya. Ya, kalau mereka punya DM yang kuat, Caicedo ada di sana, itu semuanya aman, Perebut bola, Wah, master, iya, umpan juga oke, betul. fisik bagus, tackling bersih, Bung. Anda bisa hampir 89%. ya, kalau melihat Caicedo ini, statistik dia bersama dengan Brighton musim lalu tuh bagus, tinggi. Iya. Jadi pakai orang bisa bilang, oh Caicedo kok kenapa ini anak kemarin sore begini, Iya. bla bla bla, kok bisa Iya, diambil, iya. harganya begitu mahal, memecahkan rekor. Tapi statistik dia bagus musim lalu. Iya. Dan Anda bisa melihat kalau dia ada di Chelsea itu jadi kuat, lebih tenang, lebih enak main. Enzo-nya Iya. lebih enak, nggak terlalu kayak kemarin kerja keras betul Iya. kan gini kan. Apalagi Thiago Silva di belakang. Oh Bung. itu dia kan di depan Thiago Silva. Oh Iya. ini enak, Aman ini. aman. Dia bisa mengisi posisi Kovacic kan, yang Iya. ke City sekarang. Wah top dia bermain di sini, atau mengisi posisi Kante kan, kalau Kante yang nggak ada. Jadi memang pas lah. Kenapa Chelsea bisa meraih anak ini? Ya harus dia taruh di situ di DM.
Jadi layaklah Klopp kecewa, Bung ya. Iya, karena Klopp memang mengincar pemain Mengincar ini. pemain ini. Karena kalau dia sudah ada, apalagi dengan McAllister akan cocok sekali DM. Bung, attacking, Bung. Ya kan? Sterling ternyata belum habis, Bung. Masih ada ya? Masih Walaupun dia ada. ditarik keluar, tapi masih oke. Bikin capek back lawan itu dengan pergerakan-pergerakan Oh, iya. dan terobosan-terobosan. Betul. Apalagi berdua James. Saya perhatikan kemarin pertandingan Sterling sama James. James membantu dari sisi kanan. Iya. Ini oke. Tapi ada satu pemain juga yang jangan lupa kita lihat bahwa Nicholas Jackson tuh bagus. Itu banyak merusak juga konsentrasi pemain-pemain belakang Liverpool. Iya. Ini anak yang baik, ini bahaya. Ini Iya. baru satu pertandingan. Kedepannya ya di pramusim juga dia oke. Dan kita bisa melihat. Jadi Tinggal menunggu waktu, dia bisa buat gol, Bung. Tinggal menunggu waktu. bagus Jackson nih oke. Dia bermain. Padahal kan sudah banyak kehilangan pemain-pemain depan. Kita bisa melihat kan. Harvard keluar. Pulisic juga nggak ada. Di sana kan kita tidak melihat Ziyech, tapi kita lihat dengan ada Jackson ini oke. Cukup BK juga pemain yang bagus untuk bisa ditampilkan. Pasti mereka akan tertantang untuk bisa membuktikan ini kami bisa melakukan ini. Jangan anggap enteng dengan kehadiran kami. Dan mereka sudah melakukan itu. Gitu. Di tengah-tengah prediksi bahwa Chelsea masih belum menemukan formnya untuk tembus 4 besar, tapi ngelihat pertandingan perdana pasti juga banyak yang tahu termasuk penonton. Begitu gawang mereka bobol begitu cepat dari Luis Diaz, waduh ini pasti kalah nih. Apalagi mengerikan lihat ini. Tapi setelah itu kan mereka keluar dari tekanan kan bagus. Mereka bermain. Tidak ada yang menyangka juga. Dan puaslah bagi Poche. Semoga konsisten ke depan. Jangan cuma pertandingan ini kemudian mereka keluar nanti ketemu West Ham lagi bisa kalah, bahaya lagi kan. Nah, itu yang bisa kita tunggu nantinya. Butuh konsisten. Ini baru satu pertandingan. Butuh konsisten. Tunggu 10 laga sampai sejauh mana Chelsea bisa berlari ini kencang dengan ini. Termasuk kedatangan Caicedo. Berpengaruhnya di mana? Cocok nggak dengan skema yang akan ditampilkan oleh seorang Poche? Itu kan kita akan tunggu. Berlaku juga bagi tim-tim lain yang udah menang seperti Arsenal, City, Bung. Arsenal juga kurang begitu ini kok menang melawan Forest cuma 2-1. Bahkan di babak kedua nggak bisa bikin gol. Cuma di babak pertama. Jadi ini juga ada PR bagi Arteta. Gitu kan, walaupun mereka secara kualitas pemain kan jauh lebih bagus dari Forest. Pertandingan pertama selalu berat ya, Bung? Ya, itu. Selalu berat. Tapi untung bagi Arsenal kan 3 poin. Itu aja bagi Arsenal. Yang penting aman 3 poin dulu. Newcastle United, Bung. Ini juga mencuri ini perhatian. fantastis kalau bisa dengan Newcastle kan. Ya. Luar biasa. Ini bumbu-bumbu Italianonya Mantap ya. kelihatan banget, Bung. Dan aroma Italinya tuh udah ada. Dan pembelian pemain ini pas banget. Iya, Bung. Cocok sekali tuh apa yang diambil oleh Eddie Howe. Kenapa dibilang cocok, Bung? Iya, Tonali memainkan peran yang luar biasa, Boy. Anda bisa melihat ini pemain yang membuka dalam sejarah pertama untuk mencetak gol, pemain debut pertama. Iya. Ya, dari Italia, dan dia tampil oke sekali. Cara dia bermain. Wah, dikasih kebebasan sama seperti Enzo kemarin bermain dengan Chelsea. Tonali bermain ini kelas. Dia membuktikan bahwa Anda nggak salah loh. Mengontrak saya walaupun mesti keluar dengan mungkin sekian banyak uang, mungkin 52-53 juta pound, 70 juta euro, tapi saya membuktikan ini. Dan gol pertama kan sebagai gol pembuka yang membuktikan. Wow, itu gol cantik, Bung. Gol cantik, umpan crossing, bagus. timing yang tepat, melakukan volley, Bung ya, volley. Iya. Mungkin Anthony Gordon umpan lewat Jolinton juga yang bisa membuat 1-2 permainan. Dan dari situ kan walaupun disamakan sempat oleh Diaby, tapi akhirnya Alexander Isak bisa membuat 2 gol. Kalau Wilson yang masuk di babak kedua bisa membuat gol. Harvey Barnes juga debut dia bersama dengan Newcastle. Ini 5, Boy. 5 gol melawan Aston Villa. Nggak main-main. Tetapi dia akan diuji. Ya, jangan hanya kemenangan ini. Oh iya, Newcastle oke, bagus. Ingat, terbuai. 2 pertandingan ke depan yang dihadapi siapa? City. Dia akan bermain di Etihad. Waduh. Ya kan? City, Boy. Pembuktian buat Tonali lah. Iya. Jadi aroma Itali kita langsung kita teringat, Bung. Paulo Di Canio, Oh, bagus-bagus. Gianluca Vialli pernah. Zola, pernah Ravanelli, pernah Roberto Di Matteo, termasuk Vialli. Kan pemain-pemain Italia yang ada di sana kan, yang top-top. Nah, kita tengah tunggu dengan sekarang yang ada Tonali. Tapi kan 2 laga ke depan ini ya kita akan lihat. Kita lihat Tonali bisa nggak sama seperti Zola ketika membawa Chelsea juara. City, Liverpool menunggu mereka dalam waktu dekat. Nah, kita akan lihat sejauh mana City bisa. Kalau City bisa melewati 2 pertandingan ini dan tidak kalah melawan City dan juga dengan Liverpool, top. Bagus bagi Newcastle. Newcastle maksudnya ya. Kalau dia bisa melewati City, dia melewati Liverpool, ini tim yang bagus. Nggak heran lah, Boy. Dia urutan keempat masuk Liga Champions kan? Betul. Musim kemarin kan? Dengan sekarang dia ada di atas. Jadi menambah persaingan ini di IPL sulit untuk ditebak.
dengan adanya Newcastle. Iya, Menjadi iya. sulit untuk ditebak. Iya, iya. Ya kan? Orang bisa Betul. melihat ada Arsenal, ada MU, Liverpool, tapi kan ada Chelsea yang mengintip di sini. Ada Newcastle yang ada. Jadi untuk masuk 4 besar aja untuk musim ini itu sangat ketat. Menjadi tantangan tersendiri bagi Pep. Ini Pep udah masuk melihat, wah, ini semua mengincar gua nih. Mengincar City. Betul. Jadi nggak boleh terpeleset. Sekali terpeleset bahaya. Bung Isaac, Bung. Nalurinya, Ya. kecepatannya. Alexander Isak, oke, ya. Saya pikir Setelah ini terbebas akan, dari cedera dia tampil baik. kemarin dia sempat cedera ya. Sempat cedera Sempat memang. cedera. Saya Tapi pikir setelah kalau itu dia kan fit, dia main sebagai top form seperti ketika dia bermain lawan lawan Aston Villa kemarin. Dan ini anak- sebagai penantang. Artinya penantang bagi seorang Erling Haaland. Kalau kemarin kan Kane yang menantang Erling Haaland. Iya. Kane sudah pergi ke Bundesliga. Iya. Sekarang siapa? Orang kan bertanya-tanya. Iya. Apakah ada mungkin dah salah? Kan Iya. masih tanda tanya semua. Iya. Datanglah Alexander Isak ini dengan 2 gol sama seperti Haaland. Iya. Nah, dia bukan tidak mungkin akan menjadi predator yang berbahaya dalam setiap pertandingan. Dia bisa mencetak gol demi gol kan. Pemain ini pemain bagus. Oke. Kita tunggu ya. Oke. Ini baru pertandingan perdana. Baru awal. Jadi bukan kita bisa mengambil kesimpulan, wah langsung bisa Iya, juara betul. ataupun Masih lolos Liga jauh. Champion. Masih jauh. Masih ada 37 Masih jauh, match. tapi masih ada PR. Iya. Ya kan Liverpool masih ada PR. Betul. Arsenal juga tadi Termasuk Bung bilang. Arsenal, ya. Newcastle juga jangan terbuai. Ya, kan? betul. Kita lihat pertandingan berikutnya. Bung. Ya. Ya kan? Oke, kita sudahi juga pembahasan dari laga pertama IPL. Kita nantikan lagi laga-laga berikutnya. Thank you, Bung. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke.